Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan Bapa, terutama di dalam hidup kami pada saat ini hanyalah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, dan pada pagi hari ini kami Engkau perbolehkan untuk merasakan anugerah-Mu yang sangat baik, yang sangat besar dalam hidup kami. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dan memberikan kami udara yang segar. Dan walaupun kami saat ini bersekutu dengan kondisi terpisah yang beberapa ada di dalam luar pulau Jawa dan ada pun juga di dekat kami, kiranya Engkau terus memberkati kami ya Tuhan dan mempererat hubungan kami sebagai teman sepekerja pelayanan Allah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memakai hamba dan biarlah setiap apa yang hamba ucapkan itu hanyalah datang daripadamu saja Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, Shalom. Halo, Shalom. Saya izin share screen ya. Ini kali pertama saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui online Zoom seperti ini. Sepertinya yang dikatakan Pak Yesa memang sedikit benar ya. Kalau kita sedang presentasi pada off cam itu nggak enak. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak mengharuskan teman-teman off cam karena saya tahu teman-teman sedang ngapain. Ya, di sini ada berapa yang hadir Mas Noel? total 22 Mas Freddy. Pas, Total 22. Wah, ya. masuk ya seperti angkatan saya 2022. Ya, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dan beberapa waktu lalu sudah dihubungi juga dengan Mas Noel. Kita belajar, teman-teman pasti pada tidak asing ya dengan hal ini, dengan gambar ini. Coba sebutkan kisah apa ini? Sadrak Mesak Abednego. Wah, benar sekali. Nanti tak hadiah coklat ya kamu. Nah, kita tenan nih. Ya, kita belajar dari kisah tiga pemuda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga pemuda ini yang mengajarkan kita tentang keberanian, kesetiaan, dan bagaimana iman yang teguh dapat membawa dampak luar biasa di tengah dunia yang terus berubah. Ya. Jadi memang Mas Noel kemarin menghubungi saya dengan tema apa, Mas Noel? Impactful generation. Impactful generation ya, berdampak bagi generasi. Nah, eh, kita belajar dari tiga pemuda ini bukan hanya kita bisa berdampak bagi generasi kita, bagi dunia ini, tetapi juga kita bisa menguatkan iman kita dalam hal-hal yang teman-teman mungkin tidak sadari bahwa zaman sekarang pun masih ada yang namanya sinkritisme. Ya, tahu ya sinkritisme? Tahu ya. Kalau tahu rasain aja nggak apa. Aku nggak bisa melihat mantuk-mantuk yang kalian, teman-teman. Gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan renungan ini dengan judul berdampak tanpa syarat. Kita akan membaca ayat dulu pada Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18. Bukan kita, tetapi saya minta tolong eh, Kakak Noto, apakah ada Kakak Noto? Mas Ariston? Halo? Ada Daniel berapa Oke. Mas Ferdi? Saya kangen dengan suara Kakak Noto membaca firman ini. Ya, Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18, Mas Ariston. Daniel pasal 3 Hmm. ayat berapa Mas? Ayat 13 Ya, sampai sampai 18.
Oke. Oke. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Ya, terima kasih Mas Noto. Jadi teman-teman tidak asing ya dengan cerita pada Daniel di kitab Daniel ini, berkhususnya pasal 3, seorang raja Nebukadnezar yang dia setelah menerima sebuah mimpi, terus meminta untuk Daniel menafsirkan ya. Nah, pada saat itu Daniel ini sudah ibaratnya mewarning ya, mewanti-wanti, menghati-hati pada raja bahwa itu eh, sesat mimpinya itu, secara singkat ya. Nah, tetapi Raja Nebukadnezar ini tidak tidak bahasa Indonesia nih, tidak mengerti ya, tidak ngerteni apa yang dimaksud dengan Daniel ini. Akhirnya tanpa basa-basi dia malah melakukan atau menseriuskan apa yang terjadi dalam mimpi itu ya. Seperti teman-teman kalau punya pacar ya, kalau pacarnya mimpi selingkuh gitu langsung dimarahin tanpa sebab ya. Aku kemarin lihat kamu selingkuh. Di mana? Di mimpi. Itu. Jadi sangat langsung terrealisasikan. Nah, begitu juga Raja Nebukadnezar ini. Dia langsung membuat sebuah patung emas ya. Pada gambar ini ya. Ini itu patung ya. Ada yang beranggapan ini tadi Tuhan Yesus? Bukan ya. Ya, Mas. Ini patung emas. Tadi tak cari, ada pun gambarnya yang 2 orang tok. Saya malah kekurangan mesak atau sadraknya nanti. Ada mesaknya ada di sini. Ya, terus setelah membuat patung emas, ya, nah Raja Nebukadnezar ini menyuruh semua warga, ya, semua penduduk kerajaan Babel, ya, dan menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, dan lain sebagainya di ayat yang kedua. Nah, untuk memerintahkan untuk menyembah patung emas yang ia dirikan ya, setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta ya. Tidak perlu saya jelaskan berapa hastanya. Teman-teman sudah mempelajarinya di Perjanjian Lama ya, di mata kuliah Perjanjian Lama. Ya, masuk ke dalam poin. Nah, di sini saya pada saat membaca firman ini, membuat renungan ini, saya ada beberapa sikap atau karakter yang kita bisa sikapi bahwa itu memang sangat berdampak bagi generasi pada saat itu dan juga bisa kita realisasikan untuk masa sekarang. Yang pertama dari Sadrak, Mesak dan Abednego ini kita melihat tentang tegas dengan identitas di tengah tekanan.
Nah, pada saat itu situasi panas-panasnya ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini meskipun berada di puncak kekuasaan Babel pada saat itu tidak pernah melupakan siapa mereka di hadapan Tuhan. Jadi masih, kalau kata orang Jawa, masih ngidek lemah ya, menginjak tanah, tidak tinggi-tinggi banget dia itu. Nah, posisi dan status duniawi tidak menggoyahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu. Dia masih tetap berjalan dalam Kristus dengan Allah, bangun identitas yang kokoh sebagai anak-anak Tuhan, tidak membiarkan godaan dunia itu mengikis iman mereka. Nah, buktinya apa? Pada saat Raja Nebukadnezar ini memerintahkan seluruh Babel untuk menyembah patung emas yang ia dirikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menentang, ya. Dan Daniel 4, ya. Cuman kita fokusnya di 3 ini dulu. Nah, 3 orang ini berani melawan titah raja, ya. Titah seorang raja. Nah, pada zaman dahulu mungkin kita percaya ya, kalau sekarang mah kita apa, tidak setuju dengan pemerintah, ketik-ketik di komentar netizen mungkin buzzer datang atau lain sebagainya, ya. Ataupun ikut di demo dan lain sebagainya. Tetapi kita bayangkan teman-teman, pada zaman dahulu ya, pada zaman kerajaan, kalau tidak menuruti perintah raja, apa yang akan terjadi? Bisa dipenggal, bisa di apa, hukum mati, ditembak, terus dikurungi kepalanya pakai apa, kain hitam dan lain sebagainya. Nah, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka punya ketekatan yang sangat kuat. Kalau enggak, ya enggak. Seperti pasalnya, kisahnya Daniel di pasal pertama. Ya, disuruh memakan makanan yang sudah disediakan raja, tetapi dia tidak mau menajiskan dirinya. Nah, sama halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau udah enggak, ya enggak mau. Tidak mau aku berkompromi dengan duniawi ini. Yang mereka sadari adalah mereka ini anak Tuhan, dan mereka harus menjadi dampak bagi dunia. Walaupun berbeda, teman-teman, kita seringkali merasa diri kita berbeda itu tidak mampu menjadi dampak. Seringkali kita merasa setiap perubahan kecil, kita menganggap itu tidak bisa merubah atau berdampak bagi sekitar kita. Ya kan? Walaupun kita minoritas, teman-teman, di negara ini, kita bisa berdampak bagi dunia ini, bagi negara ini, bagi teman-teman di sekitar kita, ya, sesama kita. Nah, keteguhan ini adalah fondasi untuk menjadi generasi yang berdampak. Kalau kita semua tidak mempunyai karakter yang tegas, yang kuat dalam iman, ya, mempertahankan iman kita, terus teguh, ya, mungkin kita akan sama ikut arusnya duniawi, ya. Bukan ikut arusnya Kristus, tetapi ikut arusnya duniawi. Seperti kemarin ya, Mas Jimmy itu, Mas Jim, di beberapa kata yang Mas Jimmy sampaikan itu, tetap kuat, berdiri, teguh, kokoh, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai keteguhan dalam iman kita dulu, sebelum menjadi berdampak. Yang kedua, teman-teman, kita melihat, ya, yang sudah dibaca oleh Mas Ariston tadi, kesetiaan yang tidak bergantung pada hasil. Nah, pernyataan mereka tentang tetapi seandainya tidak, ya, dalam Daniel pasal 3 ayat 18 ini adalah inti kesetiaan sejati. Mereka percaya pada kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, namun siap menerima konsekuensi terburuk jika bukan itu kehendak Allah. Jadi memang mereka teguh ya. Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego ini juga bisa overthinking, ya. Teguh terus overthinking. Wah, nanti kalau tapi overthinkingnya mereka itu tidak membuat mereka berhenti untuk melangkah. Nah, anak muda zaman sekarang, ya,
termasuk saya ya, termasuk saya. Kembali lagi, firman Tuhan itu lidah pedang bermata dua ya, menyerang yang menyampaikan dan menyerang yang mendengarkan. Nah, pemuda zaman sekarang dan saya sendiri atau teman-teman pasti merasakan overthinking, terus belum mencoba ya. Overthinking itu akhirnya mendistraksi kita untuk tidak melangkah, ya kan? Tidak melangkah. Tapi beda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tiga pemuda ini tidak terkurung dalam overthinking mereka. Ya kan? Mereka langsung memutuskan pada saat itu. Kita tidak menyembah patung itu. Tuanku bilangnya seperti itu. Nah, tetapi seandainya tidak, mereka langsung katakan bahwa ini adanya integritas pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, iman sejati tidak didasarkan pada jaminan mujizat atau hasil yang diharapkan, melainkan pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Seperti halnya kita sudah diajarkan dari semester pertama masuk sekolah tinggi teologi ini ya, seminarian atau bukan seminarian lagi ya, tetapi kita menanggapi panggilan ini kita diajarkan untuk pokok mangkat cek weekend nih, ya kan? Weekend berangkat duluan. Masalah nanti di weekend dapat apa, dapat TK, dapat sembako, dapat apa, motor dan lain sebagainya, pikirkan nanti dulu. Itu sudah disiapkan sama Tuhan. Pokoknya kita berangkat dulu. Nah, seringkali kita terkurung pada kalau di gereja sana ada TK-nya berapa ya? Seringkali kita berpikir seperti itu. Aduh, untuk perjalanan pulang pergi saya ke asrama terus ke gereja kira-kira cukup nggak ya? Seringkali kita terdistract dengan hal itu. Nah, tetapi iman sejati ini tidak didasarkan dengan hasil, teman-teman. Kita harus mencontoh lagi kesetiaan yang tidak bergantung pada hasil dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Ya. Teguh di segala kondisi, ya, itu adalah kesetiaan yang berdampak tetap teguh apapun keadaannya. Kehadiran Tuhan lebih berharga dari segalanya. Kita pokoknya melayani dulu, ya. Hasil yang kita terima nanti ya, yang sering saya sampaikan di teman-teman ya, apalagi waktu dulu debat SEMA kalau nggak salah, saya mengatakan jangan malu kalau kalian pulang pelayanan tidak membawa apa-apa, tetapi malulah jika kalian dalam pelayanan tidak membawa sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan itu. Seringkali saya mengatakan hal itu. Karena apa? Kita di kalangan jemaat, di kalangan masyarakat, ya, kalau sudah menyandang pendeta, hamba Tuhan, ya, pasti mereka akan berpikirnya kita itu bisa segalanya, ya kan? Bisa segalanya. Nah, apakah kita langsung mendistraksi? Wah, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Padahal belum mencoba dulu. Ya. Apakah mau teman-teman Kristus dinilai dengan kita sebagai orang percaya dinilai sebagai orang yang wah ini kok ngene, kok menyerahan, kok gampang menyerah, overthinking dan lain sebagainya. Nah, tidak mau kan? Jadi setialah dengan tidak bergantung pada hasil. Pasti orang akan membuka kita itu orang luar itu, orang lain itu melihat kita seperti kitab terbuka, teman-teman ya. Kalau kita sendiri tidak mencontohkan kesetiaan yang tidak bergantung pada hasil ya, apa-apa sudah diperhitungkan hasilnya apa, wah nanti ya ditanggung sendirilah akibatnya. Yang ketiga, Tuhan hadir di tengah ketaatan ya. Nah, ini dampaknya, hasilnya ya. Walaupun kita overthinking ya. Pada saat itu Sadrak Mesak sudah overthinking ya, bilang seandainya tidak, saya bacakan lagi ya di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah
Aku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya. Mereka tidak berkompromi sekali lagi. Tidak yang seumpama kita ditawari makanan ya, tapi kita juga sedang menunggu makanan yang dijanjikan oleh siapa? Seumpama sahabat kita. Tapi kita sudah disodori makanan dari orang lain secara spontan. Nah, terus kamu menolak duluan. Ya, kita menolak duluan. Wah, enggak. Kalau sudah menolak, ya menolak, ya kan. Tapi seringkali kita, waduh, enggak, saya sudah beli makanan. Pada saat sahabat kita kasih makanan itu, ya kan, kasih hasil itu tidak sesuai ekspektasi kita, Pak, Bu, yang tadi masih ada enggak ya? Masih mengejar tawaran yang sebelumnya. Ya kan? Seringkali kita seperti itu, masih mempertimbangkan tawaran-tawaran duniawi. Padahal apa sih yang memang di duniawi ini sangat menggoda ya, hal apapun. Tetapi apakah kita perlu menimbang-nimbang itu dengan iman kita? Tidak perlu. Dengan tidak mempertimbangkan integritas atau keimanan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, Tuhan hadir di tengah ketaatan mereka. Mujizat terbesar bukan hanya pembebasan dari api, ya teman-teman. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego sudah dijatuhi hukuman, ya, yaitu dimasukkan dalam perapian, terus karena saking Raja Nebukadnezar ini marah dengan mungkin kemelintinya ya, kalau sekarang dengan kok songong sekali kamu, apakah ada Allah lain, ilah lain yang bisa menyelamatkan kamu dari perapian ini? Akhirnya sama Raja Nebukadnezar ini ditambahkan berapa kali panasnya, teman-teman? Ada yang bisa jawab? 7 kali mas kayaknya. Berapa Mas Noel? 7 kali mas. Ya, 7 kali. Jadi yang biasanya perapian itu panas biasa ya, panas atau standar mereka ya, itu ditambahkan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Ya, tangan kita kena korek ini aja langsung melepuh biru. Apalagi 7 kali lebih panas dari perapian yang menyala-nyala ya. Kita bisa membayangkan yang biasanya, yaitu mungkin lebih cepat aja gosongnya ya, lebih cepat aja matangnya. Nah, Tuhan hadir di tengah ketaatan mereka. Pada saat mereka dicampakkan ke perapian, ya, bahkan yang mencampakkan saja itu sudah tidak selamat lagi, ya kan? Nah, tetapi Tuhan hadir di tengah mereka. Akhirnya di ayat 24 sampai 25 ini saya bacakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Gimana teman-teman? Mereka sudah berani mempertaruhkan nyawa mereka demi Tuhan Yesus, demi Allah mereka. Ya. Bukan hanya sih, demi untuk berdampak menjadi beda. Ya. Di tengah-tengah duniawi yang saat ini sedang menawarkan segala dosa, ya. Menawarkan segala kenikmatan-kenikmatan. Tapi mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka demi memberikan dampak yang tertuju pada Allah saja. Nah, malahan mereka pada saat dicampakkan ke dalam perapian ini seakan kayak ngece ya, ngece itu mengejek Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah. Kita bisa bayangkan berjalan bebas
berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Malah yang harusnya kepanasan atau mungkin sudah hilang, mereka malah berjalan-jalan dengan santai, dengan bebas. Ibarat mungkin mereka itu mengejek Nebukadnezar. Loh, ini kok dimasukkan perapian kok malah melaku-melaku santai aja, jalan-jalan santai aja. Nah, mereka menghadapi perapian ini tuh. Ketika kita memilih taat dan menghadapi kesulitan, Tuhan itu tidak hanya melihat dari jauh, teman-teman. Jadi pada saat kita mulai hal kecil yang mungkin kita meragukan hal itu, ya, wah, apakah perbuatan kecil ini bisa membuat dampak bagi orang sekitar ya. Seringkali kita masih terkurung dalam pikiran-pikiran seperti itu. Apakah apalagi kalau ditambahi nanti kalau begini gimana? Nanti kalau begini gimana? Belum memulai dulu. Seringkali kita tidak mengingat bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap langkah atau perbuatan yang kita lakukan. Nah, Dia bersama dengan kita. Yang terakhir, sebentar. Nah, yang terakhir teman-teman, dampak yang mengguncang bangsa. Nah, ini kita melihat dari kisah ini, tidak hanya Mesak dan Abednego saja yang diselamatkan atau yang dinyatakan ya, kasih Kristus, kasih Allah itu tidak dinyatakan hanya di Sadrak, Mesak dan Abednego saja, tapi juga berdampak akhirnya di dalam ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, akhirnya raja yang sebelumnya mempeng ya, keras dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini untuk menyuruh menyembah patung berhala ini, Raja Nebukadnezar pun mengakuinya. Berdampak dalam hidupnya akhirnya. Sampai Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah yang melarang siapapun untuk menghujat Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah kita sekarang. Jadi di sini teman-teman adanya kesaksian kuat. Ketaatan kita memiliki dampak melampaui diri sendiri. Ketika kita berdiri teguh, itu menjadi kesaksian kuat. Mulailah dari hal kecil lah, seperti seumpama lingkungan kita sedang merokok, kita sendiri yang tetap kuat tidak merokok. Mungkin seringkali kita ejek, kalau nggak ngerokok kamu nggak laki gitu ya. Tetapi kita mengejar kelakian kita dengan hal yang merusak iman kita, tidak kan? Jadi taat dengan Tuhan, taat dengan perintah Tuhan, perintah Allah, itu dampaknya melampaui semuanya, walaupun tidak terlihat secara signifikan atau secara besar, ya, tapi bisa merubah kebiasaan buruk sekitar kita. Perubahan sudut pandang, sikap kita bisa mengubah cara pandang orang lain, bahkan mereka yang berkuasa dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita jadikan hidup kita kesaksian yang mengguncang dunia. Jangan mengikuti arus duniawi jika kita ingin menjadi impactful generation. Ya, berkenan untuk
Mas Kris mungkin bisa mengambil yang firman Tuhan pada pagi hari ini. Mas Kris? Oke, ya. Minta tolong Mas Noel. Ya, suara saya terdengar? Ya, baik teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Ferdi, menjadi pengingat dan pendorong pada kami untuk taat di dalam situasi ekstrim. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepadamu walaupun di depan perapian yang menyala-nyala. Dan juga demikian juga dengan kami minta perapian kami masing-masing ya Tuhan, di tempat pelayanan kami, di rumah, di gereja, dimanapun kami berada, tolong kami supaya taat padamu apapun tantangannya. Supaya melalui kesaksian hidup kami, Engkau berkenan dalam hidup kami menyenangkan hatimu, dan kami juga dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia, sehingga akhirnya bukan kami yang dikenal, tapi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang dikenal melalui hidup kami. Kau yang pakai hambamu, Verdi, di dalam pelayanannya, sebagai alatmu ya Tuhan, dan juga kau berkati teman-teman, sehingga firman tidak hanya didengar, tapi menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.